Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursa Raja Risman sebagai pengampu dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Ini dalam perjalanannya sudah pertemuan yang ketiga, ya. Eh, Dalam pertemuan ke-1 dan kedua sebelumnya, eh, kalian sudah diperkenalkan. Jadi mata kuliah kita adalah namanya Statistika Bisnis, ya. Nah, kalian ada di semester 1, kemudian kalian sudah diperkenalkan apa itu mata kuliah yang namanya Statistika Bisnis. Nah, dalam pertemuan 1 dan kedua, itu saya yakin sudah diperkenalkan apa itu statistika. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi utama pada pertemuan ketiga ini, saya ingin mereview sedikit tentang apa itu statistika. Ya, nah, statistika itu adalah ilmu ilmu yang mempelajari tentang data, ya, itulah statistika. Nah, data itu harus seperti apa, harus dibagaimanakan, ya. Jadi ketika kalian belajar statistika, kalau mendengar istilah data, oh itu pasti kaitannya dengan statistika. Tapi bukan itu saja yang akan dipelajari. Statistika sebagai ilmu itu adalah bagaimana si data itu dikumpulkan. Ya. Jadi pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan data. Yang kedua, setelah data terkumpul, bagaimana mengolahnya, mengolah data. Ya. Nah, yang ketiga apa? Setelah kalian melakukan pengolahan data, kalian lakukan analisis data. Ya, jadi statistika itu ada 3 kegiatan utama. Pertama adalah mengumpulkan data, yang kedua adalah mengolah data, yang ketiga adalah menganalisis data. Dari 3 kegiatan itu, ya, maka ujungnya adalah kita membuat kesimpulan suatu fenomena berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, data yang sudah diolah, data yang sudah dianalisis, menjadi suatu kesimpulan yang bermanfaat tentunya. Ya. Nah, karena kalian ada di eh, program studi manajemen bisnis dan apa teknologi informasi, maka nama mata kuliahnya itu statistika bisnis. Artinya, ya, data-data yang diolah, data-data yang dikumpulkan, data-data yang diolah, data yang dianalisis itu tentu saja kaitannya dengan bisnis. Ya, bisnisnya apapun, ya.
tentu saja bisnisnya yang legal, jangan bisnis ilegal. Jangan jual beli narkoba, itu mah kacau ya. Nah, jadi itu statistika itu ya. Jadi kalau saya ringkas lagi, statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara menganalisis data, sehingga diperolehlah suatu kesimpulan tentang data-data yang tadi dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, yang kaitannya dengan bisnis tentu saja. Ya, maka nama mata kuliahnya adalah statistika bisnis. Gitu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah berikutnya, bagaimana cara mengumpulkan data. Ya, ini bagian pertama ini bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, saya yakin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Nah, sebetulnya ya yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya itu, sebelum saya membahas itu, ada dua sebetulnya cara mengumpulkan data itu, ya. Pertama adalah kalian kumpulkan data melalui eksperimen, ya, melalui percobaan. Biasanya orang-orang yang mengumpulkan data melalui eksperimen, melalui percobaan itu biasanya orang-orang di bidang kedokteran, orang-orang di bidang farmasi, teknik, engineering, ya, orang-orang di pertanian, gitu, ya. Nah, mereka secara umum mereka melakukan percobaan terhadap suatu objek tertentu. Objeknya biasanya makhluk hidup, ya, manusia, manusia ya kan makhluk hidup juga ya. Kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Selama dia hidup aja lah ya. Nah, metode pengumpulan data yang kedua adalah menggunakan sampling. Nah, mestinya ini sudah disampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Ya, tolong dibaca-baca lagi apa itu sampling. Ya, sampling itu kan ada sampling peluang, ada sampling non peluang, atau probability sampling, non probability sampling, gitu. Nah, itu tolong diperhatikan, ya, dibaca-baca lagi apa itu metode sampling, ya. Di dalam sampling peluang ada sampling acak sederhana, simple random sampling, ada sampling sistematis, ada cluster sampling, ada stratifikasi sampling, ya. Nah, itu tolong dibaca-baca lagi, ya. Kemudian di dalam sampling non peluang atau non probability sampling, ya, itu ada purposive sampling, ya, ada snowball sampling, macam-macam, ya. Dan kalian karena ada di program studi MBTI ini, ya, nanti kegiatan kalian, ya, dalam pengumpulan data biasanya melalui sampling ini, melalui survei, ya, apa
Pak, apakah bisa nggak orang MBTI mengumpulkan data melalui eksperimen? Ya bisa saja, ya. Tapi pada umumnya, ya, eh, kalian di manajemen bisnis ini biasanya pengumpulan data itu dilakukan, ya, melalui survei atau sampling itu, ya. Nah, tolonglah baca-baca lagi itu, ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah eh, tadi, ya, mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu bisa melalui eksperimen atau percobaan, bisa juga melalui survei atau sampling. Nah, kegiatan yang kedua adalah mengolah dan menganalisis data. Nah, disinilah ruang lingkup statistika, ya, ruang lingkup statistika itu secara umum dibagi dua, ya. Setelah proses pengumpulan data nih, ya, anggap saja kalian sudah melakukan kegiatan pengumpulan data tadi. Nah, setelah data terkumpul mau diapain nih? Gitu kan? Nah, ya, tentu saja ada dua kegiatan. Pertama, kalian olah, kemudian kalian lakukan analisis terhadap data-data yang sudah terkumpul itu, ya. Nah, dalam mengolah dan menganalisis ini ada dua ruang lingkup, ya, yang masuk ke dalam ilmu statistik ini, ya. Pertama adalah apa yang disebut dengan deskriptif statistik, statistik deskriptif. Ya, saya yakin ini juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Ya. Nah, apa bedanya antara statistik deskriptif dengan statistika inferensial ini? Nah, pertama adalah kita lihat nih statistika deskriptif itu apa? Deskriptif, ya, namanya juga deskriptif, ya. Jadi menggambarkan data, ya. Apa yang digambarkan dari si data itu? Bagaimana kita mendeskripsikan data itu, ya? Nah, saya yakin kemarin sudah dipelajari sebelum masuk ke dalam statistika deskriptif, statistika inferensial tadi, maka saya yakin sudah diperkenalkan, ya, jenis-jenis data, ya. Jenis data itu kan ada dua paling tidak. Pertama ada data kualitatif, atau saya seringkali menyebutkan data kualitatif itu adalah data kategori. Yang kedua adalah data kuantitatif, atau saya lebih sering menyebutnya data kuantitatif itu adalah data numerik. Nah, kalian harus tahu kedua jenis data ini, ya. Contoh data kualitatif atau data kategorik itu yang paling sederhana aja lah, ya. Misal nih jenis kelamin. Jenis kelamin ada berapa? Mudah-mudahan masih ada dua, ya, jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Jangan sampai ada jenis kelamin yang lain, ya. Nah, atau ditanya, ya,
pendidikan misalkan. Ada SD, SMP, SMA, atau ditanya agamanya apa sih? Oh, ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Atau ditanya golongan darahnya apa sih? Ada A, ada O, ada B, C, D, E. Nah, itu kebanyakan ya. Nah, apa sih yang mencirikan bahwa data kualitatif atau data kategorik itu bahwa data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka? Itu ya. Contoh lain ditanya tentang pendapat. Oh, setuju atau tidak setuju. Atau contoh lain mengenai kepuasan pelanggan. Apakah pelanggan itu puas terhadap pelayanan publik, puas atau tidak puas, gitu kan? Nah, itu contoh-contoh suatu apa? Data yang disebut data kualitatif itu. Jadi tidak dalam bentuk angka. Coba kalau ada yang nanya, kamu jenis kelaminnya apa sih? Kan nggak mungkin kamu jawab 100 atau 1000. Pasti kalau nggak laki-laki, perempuan kan. Ya. Nah, sebaliknya, kalau data yang kalian kumpulkan itu sudah dalam bentuk angka, ya, maka apa? Oh, dia itu adalah data kuantitatif atau data numerik. Ya, misal ditanya, kamu usianya berapa sih? Ada yang bilang 18, ada yang 20, ada yang 30, gitu ya. Ya, saya yakinlah kalian umurnya kan nggak beda jauh dengan saya, sekitar 19 atau 20 ya. Saya usianya saat ini 22, gitu kan nggak beda jauh dengan kalian, gitu ya. Nah, kemudian apalagi tinggi badan. Berapa kamu tingginya? Kok belum diukur? Coba ukur dulu. Oh, 160 cm. Ada yang 170 cm dan seterusnya. Ya, sudah dalam bentuk angka. Nah, kemudian contoh lain misalkan berat badan berapa? Yang bilang 60 kilogram, 50 kilogram, 80 kilogram dan seterusnya. Ya. Nah, kalau data yang diperoleh sudah dalam bentuk angka, maka kita punya data yang berbentuk data numerik atau mungkin lebih umum orang menyebutkannya data kuantitatif. Nah, sangat penting bagi kalian untuk mengetahui jenis data ini, ya, supaya bisa dengan jelas bagaimana cara mengolahnya, ya. Jadi cara mengolah data itu bergantung pada jenis datanya. Mengolah data kualitatif itu akan berbeda dengan mengolah data kuantitatif. Menganalisis data kualitatif beda dengan menganalisis data kuantitatif. Itu menjadi penting, ya. Nah, makanya di pertemuan sebelumnya sudah diperkenalkan bagaimana cara mendeskripsikan data, ya.
mendeskripsikan data, ya, bisa kalian lakukan dengan cara menyajikan ke dalam suatu tabel, ya, atau kalian visualisasikan ke dalam suatu grafik, diagram, ya. Mau ditampilkan dua-duanya boleh. Kadang ada orang yang suka baca tabelnya, atau ada yang lebih suka melihat diagramnya saja, silahkan. Ya, nah itu adalah menyajikan atau mendeskripsikan data, ya, bisa melalui tabel atau secara visual kalian bisa mendeskripsikan ke dalam suatu diagram, grafik, ya. Nah, tapi sebelum itu kalian bisa juga membuat ringkasan statistik. Kalian kan bisa jadi nanti dalam prakteknya akan mengumpulkan banyak datanya. Kan akan pusing kalau data sebanyak itu dikumpulkan terus ngapain ini ya? Nah, nanti kalian buat ringkasan. Diringkas si data itu ke dalam dua ukuran. Ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Mestinya ini juga sudah disampaikan, ya. Kalian mungkin sudah dengar istilahnya. Ukuran pemusatan itu apa saja sih? Nah, kalian kan sudah pernah menghitung, pernah mendengar istilah rata-rata, istilah median. Mungkin kalian membaca rata-rata itu pakai min. Paling tadi ditulisnya memang mean. Ya, jangan dibaca mean ya, min. Atau rata-rata, median, modus, kuartil, ya, persentil. Itu adalah ukuran-ukuran yang disebut sebagai ukuran pemusatan. Ya, selain ukuran pemusatan, juga ada ukuran lain namanya adalah ukuran penyebaran. Kenapa disebut penyebaran? Kalian bayangkan bahwa ketika kalian mengumpulkan data, bisa jadi datanya itu sama semua. Misalkan tinggi badannya berapa nih? Si A 150, si B 150, si C juga 150. Ada variasi nggak di situ? Oh, tidak ada karena semuanya sama. Itulah yang disebut aturan penyebaran itu, mengukur variasi, mengukur keragaman di dalam data. Ya, misal nih si A tinggi badannya 150, si B tinggi badannya 170, si C tinggi badannya 2 meter misalkan. Kan bervariasi itu ya. Ada yang 150, ada yang 170, ada yang 200 sentimeter. Nah, itu variasinya besar. Kalau yang pertama tadi 150 semua, oh tidak ada variasi di sana, ya. Oh, jadi
Ada ukuran penyebaran untuk melihat apakah data itu bervariasi atau tidak. Nah, mungkin kalian pernah juga lah belajar waktu SMA dulu ya, atau di pertemuan sebelumnya, ukuran-ukuran penyebaran itu kan ada yang namanya varian, ada namanya simpangan baku atau standar deviasi, ada rentang, ya, atau wilayah, atau jangkauan, banyak istilah itu nanti, ya. Nah, itu adalah merupakan bagian dari statistika deskriptif. Jadi, ruang lingkup dari statistika deskriptif itu tadi kalian melakukan ringkasan data. Apa yang diringkas? Oh, ukuran pemusatannya, rata-rata, median, modus, kuartil. Kalian ringkas dalam ukuran penyebaran. Kalian hitung varians, timpangan baku atau standar deviasi. Kalian bisa juga hitung rentang atau jangkauannya. Ya. Nah, di dalam deskriptif statistik atau statistika deskriptif itu, selain membuat ringkasan data, kalian sajikan data yang sudah dikumpulkan itu ke dalam tabel atau bisa juga disajikan atau divisualisasikan ke dalam apa namanya eh, diagram, grafik, kan ada diagram pie, ada diagram batang, ya, diagram garis dan seterusnya. Itu ruang lingkup pertama. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup statistika yang kedua adalah melakukan inferensial. Nah, ini ya, kita bahas inferensial statistik ini ya setelah ini ada jembatannya nih ya. Jadi kan ruang lingkup statistika itu kan ada dua tuh. Ada statistika deskriptif, hanya menggambarkan atau mendeskripsikan data saja untuk membuat suatu kesimpulan kan gitu. Nah, kesimpulan itu adalah bagian dari inferensial statistik ya. Nah, tapi permasalahannya adalah sekarang supaya kalian bisa memahami bagaimana inferensial statistik itu bekerja, ya, ada jembatannya nih untuk bisa lebih paham, yaitu ada yang namanya dimaksud dengan konsep peluang, probability, ya. Nah, inilah yang mau kita pelajari sekarang, yaitu basicnya sajalah, nggak usah advance nanti pusing ya. Jadi dalam pertemuan ini saya akan perkenalkan konsep dasar dari peluang. Sebetulnya kalian sudah belajar ini waktu SMA ya. Saya lihat pelajaran anak SMA sekarang, wis gaya udah belajar peluang gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah kalian masih ingat atau sudah lupa gitu ya. Nah, supaya ingat lagi, saya coba perkenalkan ya konsep peluang ini ya. Nah,
Nanti konsep ini akan sampaikan pada paparan di bagian yang kedua. Sementara ini pengantar nih, ya, mudah-mudahan bisa dipahami.